Perkenalkan, nama saya Ilyas Dwi Santoso, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2019. Di video kali ini saya akan mensimulasikan percobaan 6 pengukuran tahanan metode tidak langsung. Nah, di tujuan praktikum dapat dibaca di sini, mahasiswa dapat menggunakan ampermeter dan voltmeter untuk mengatur tahanan. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat rangkaian untuk pengukuran tahanan rendah dan tahanan tinggi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktik. Nah, menurut teori, pada gambar A itu adalah gambar yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang tinggi atau disebut high resistance value. Nah, pada gambar B ini dia sangat baik untuk mengukur tahanan yang rendah, seperti itu. Jadi yang A ini untuk mengukur tahanan tinggi, yang B ini rangkaian untuk mengukur tahanan. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian gambar A dan gambar B. Yang mana tadi gambar A itu adalah rangkaian untuk mengukur tahanan tinggi, sedangkan gambar yang B itu untuk mengukur tahanan yang rendah. Nah, dilihat di sini bahwa nilai pada ampermeter yang gambar A sama yang gambar B itu dia berbeda. Nah, di sini kita menggunakan sumber yang sama, ya kan? Tapi kenapa ampermeternya di sini dia berbeda? Seperti itu. Nah, dikarenakan adanya sebuah voltmeter. Nah, ini adalah efek pembebanan, yang mana yang gambar A ini bagus untuk mengukur tahanan yang tinggi sehingga tidak merusak ampermeter. Jadi ampermeternya aman. Sedangkan gambar yang B ini bagus untuk mengukur tahanan yang rendah. Terima kasih. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menggambar rangkaian gambar C. Nah, yang di sini diperlukan satu sumber, terus ada voltmeter, ampermeter, beban, resistor, dan saklar. Nah, di sini kita sambungkan ini ke ampermeter, ini ke resistor, ini ke voltmeter. Nah, kemudian yang ini sambungkan ke sini. Nah, kemudian saklar keluaran dimasukkan ke sini. Nah, di gambar C ini itu adalah gabungan dari gambar A sama gambar B. Yang mana kalau misalkan dia sambungannya ke sini, nah itu adalah gambar yang A atau pengukuran tahanan tinggi. Sedangkan kalau misalkan dia saklarnya ke sini, maka dia gambar yang B, itu pengukuran tahanan rendah. Seperti itu. Oke, kita coba. Ini kita ubah menjadi 1 M, 1 mega. Nah, kita simulasikan. Nah, di sini dia 9,02, ya kan? Ini berarti di gambar yang A nih. Ini adalah rangkaian pengukuran tahanan tinggi. Nah, kemudian kita ganti di sini. Nah, ini berubah jadi 9,04, ya kan? Nah, ini adalah gambar gambar yang B atau gambar yang untuk rangkaian pengukuran tahanan rendah. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mengisi data pengukuran dari rangkaian yang saya buat di Circuit Wizard. Nah, di sini ada sumber posisi 1, posisi 2 itu adalah posisi 1 yang ini posisi 2 yang ini. Terus disitu ada, kita akan melihat tegangan sama arusnya, terus tahanan itu yang dari sini sama tahanan ukur langsung dari ohmmeter. Nah, kita menghitung kesalahan. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan 10 volt sumbernya. Nah, kemudian tahanannya kita menggunakan 1 mega.
Oke, kita ukur. Nah, di sini pada posisi pertama tegangannya 10 volt, kemudian tahanannya itu 10,04 mikroampere. Oke, 10 volt, 10,04 mikro. Nah, R hitungnya itu berarti 10 dibagi 10,4 kali 10,04 kali 19,606,9. R ukur langsungnya menggunakan ohmmeter. Nah, ini itu dia 999,02 kilo ohm. Kilo ohm. Kemudian pada posisi 2 kita ubah tegangnya sama, terus arusnya jadi 10,06. 10,06 mikro. Nah, R hitungnya kita hitung sini menjadi 994,05,7. Nah, kemudian cobaan kedua kita menggunakan 5 megawatt. Jalankan. Di posisi pertama arusnya 2,04 mikro, tetap tegangannya tetap, arusnya 2,04. Coba Dava itu deh, kedengeran ini. Nah, selanjutnya di posisi kedua maka R hitungnya itu 485436,9. Nah, R ukur langsungnya itu 4,98 mega. Nah, kita ubah di sininya. Misalkan kita 3 mega ohm. 3 mega ohm.
Di posisi pertama harusnya 3,37, tetap ininya 3,37. Kemudian kita hitung R hitungnya 29,0. Kemudian di posisi 2 nya dia 3,39 mikroampere. 3,39 mikroampere. Tahanan ukur langsungnya adalah di sini 2,99 mega. Di percobaan keempat kita menggunakan lebih kecilnya aja ya. Misalkan kita menggunakan 0,8 mega. Kita menggunakan 0,8 mega ohm. Nah, di sini di posisi pertama pot arusnya 12,54 mikro. 12,54 mikro. Ya. Kemudian kita hitung R hitungnya 12,54, yaitu 79,7448,16. Nah, di posisi keduanya 12,56. Oke, saya cepatkan saja. Jadi di sini saya menggunakan resistor 0,6 mega ohm. Nah, setelah diukur menggunakan rangkaian tadi didapatkan hitungnya itu 59844,04. Yang posisi keduanya jadi 597.728,63. Didapatkan ukur langsungnya menggunakan 4 kilo ohm. Nah, kemudian saya akan menghitung kesalahannya. Nah, kemudian di sini saya sudah menghitung persentase kesalahan pengukuran pada R hitung sama R ukur langsung. Nah, di sini dilihat pada yang pertama ini, percobaan pertama menggunakan 1 mega ohm. Nah, kesalahannya di posisi pertama itu 0,3%, posisi keduanya 0,5%. Nah, yang kedua menggunakan tahanan 5 mega ohm, posisi satunya 1,59%, posisi duanya 2,58%. Nah, yang ohm 3 yang percobaan 3 menggunakan 3 ohm, 3 mega ohm, percobaan 4 menggunakan 0,8 mega ohm, percobaan 5 menggunakan 0,6 mega ohm. Nah, bisa lihat di sini bahwa posisi pertama fungsinya itu
rangkaian yang bagus untuk mengukur tahanan tinggi. Nah, jadi kesimpulan berdasarkan analisis data pengukuran yang saya ambil bahwa posisi pertama itu, pada posisi pertama untuk mengukur tahanan tinggi itu lebih bagus. Kenapa? Karena pada posisi kedua persentase kesalahannya itu lebih besar daripada posisi pertama. Nah, begitu seterusnya pada percobaan kedua yang 5 mega ohm. Nah, posisi pertama itu kesalahannya lebih kecil daripada posisi kedua. Nah, jadi untuk mengukur tahanan tinggi itu lebih bagus menggunakan posisi pertama karena kesalahannya akan lebih kecil daripada posisi kedua gitu. Seperti itu. Nah, ini yang posisi pertama ya kan, kesalahannya lebih kecil dari posisi kedua. Ini lebih kecil kan, seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa posisi pertama atau rangkaian yang menggunakan rangkaian pengukur tegangan tahanan tinggi itu bagus digunakan karena memiliki persentase yang kecil, seperti itu. Sekian dari percobaan 6 kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.